Dan sebenarnya menghafal Al-Quran itu mudah. Loh, kenapa saya bilang mudah? Karena gini, awalnya saya nggak percaya gitu bisa ada seseorang nih menyelesaikan hafalan Qurannya itu dalam waktu 1 bulan. Wah, mana mungkin? Itu terlihat sangat mustahil gitu bagi saya pribadi. Namun ketika saya lihat ternyata ada seorang nenek-nenek nih yang berusia kurang lebih 70 tahun mampu menyelesaikan hafalan Qur'annya dalam waktu 2 bulan setengah. Waduh, bagi saya itu, wah, ini hal yang luar biasa begitu. Seorang nenek-nenek loh mampu menyelesaikan hafalan Qur'annya. Masa saya nih anak muda yang kemarin tuh saya baru berusia kurang lebih 18 tahun, masa kalah sama nenek-nenek? Nah, jadi itu menjadi motivasi saya untuk mencoba menghafal Al-Quran gitu. Saya nggak mau kalah sama nenek. Akhirnya saya terbang ke Riau mengikuti program karantina Tapis Nasional. Di sana itu nama pondok pesantrennya Ma'at Tafaku, di bawah naungan Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Di sana saya mengikuti programnya dari awal hingga akhir. Saya merasa bersyukur Allah berikan jalan dan kemudahan untuk saya bisa menuju ke Riau. Dan alhamdulillah hingga akhirnya saya menyelesaikan hafalan Al-Quran saya dalam waktu kurang lebih 84 hari. Nah, banyak sekali pelajaran yang saya dapat di sana. Dan saya kepingin apa yang udah saya pelajari di Riau sana, saya mau bawa ke daerah tempat saya tinggal. Karena terlalu egois sekali kawan. Kalau kita belajar, kemudian ilmunya itu cuma untuk diri kita sendiri, berarti ilmu kita tidak bermanfaat dong untuk orang lain. Seperti itu. Dan saya teringat saya pernah janji sama diri saya sendiri untuk membawa apa yang saya pelajari di Riau ke tempat saya tinggal. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang mampu dan mau untuk mendukung program karantina ini. Itu saya berikan apresiasi yang luar biasa sekali perjuangannya. Hingga akhirnya terbukalah program karantina Al-Fahri yang saat ini sedang kita buka pendaftarannya. Dan program ini itu saya buka untuk semua kalangan usia. Jadi tidak hanya anak muda saja ataupun yang berusia 12 sampai 17 tahun, tidak. Namun yang sudah termasuk lansia juga bisa mengikuti program kita. Jadi silahkan bagi siapa saja, bagi ayahanda dan ibunda atau rekan-rekan sekalian, para pemuda-pemuda, para mahasiswa-mahasiswi, jika ingin mengikuti program kita, silahkan. Ini programnya seperti ini. Kita menghafal selama 30 hari. Ketika ternyata selama 30 hari itu kita belum bisa selesai nih 30 juz, gak masalah. Misal kita cuman bisa dapat 10 juz dalam waktu 30 hari. Kita tetap adakan wisuda dan juga pemberian syahada 10 juz. Dan apabila nanti ketika teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian berhenti di bulan selanjutnya di angkatan kedua karena ada kesibukan lainnya, ya silahkan. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti sebulan yang akan datang lagi, ataupun misal di angkatan pertama telah mengikuti nih, ternyata angkatan kedua, angkatan ketiga tidak bisa mengikuti karena ada kegiatan lain seperti bekerja, belajar, kuliah, ujian dan lain sebagainya, silakan mengikuti program kita di angkatan-angkatan selanjutnya. Dan itu tinggal melanjutkan hafalannya. Yang sebelumnya kan mendapat 10 juz nih. Nah, nanti dilanjutkan
dari juz 11 sampai dengan selesai. Begitu. Memang program kita ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu program Jiyada, di mana peserta mesti menyelesaikan hafalan 30 juznya secara terus-menerus, setoran terus sampai 30 juz. Kemudian masuk ke program kedua. Apa program kedua? Program Mutkin atau kelas Mutkin. Nah, jadi setelah menyelesaikan setoran 30 juznya terlebih dahulu, kemudian masuk ke kelas Mutkin untuk menguatkan hafalan Al-Qur'annya. Karena menghafal adalah sunnah dan menjaganya adalah wajib. Jadi seperti itu. Lalu kemudian untuk biaya, kalau pengalaman saya di Riau itu di karantina Tahfiz Nasional, itu untuk biaya per bulannya saya keluarkan 6 juta. 6 juta untuk 1 bulan. Jadi selama 3 bulan saya di sana kurang lebih mengeluarkan biaya 18 juta. Nah, dan program yang saya buat ini, ataupun sama-sama kita buat ini, itu biaya untuk 1 bulannya sekitar 3.120.000. Ini kita terdapat di 2 lokasi. Lokasi yang pertama selama 15 hari kita di Rumah Tahfiz Al-Fahri. 15 hari yang selanjutnya kita di Sibolangit, di Pilah Sibolangit sana. Nah, bagi saya jujur 3.120.000 ataupun 6 juta itu kalau dari segi ekonomi kami di keluarga itu sangat mahal, bahkan mahal sekali gitu. Namun setelah dipikir-pikir, dengan harga 6 juta untuk membeli surga itu murah sekali. Dengan harga 3.120.000 untuk membeli surga, untuk menggapai surga, itu murah sekali. Karena ketika kita menyelesaikan hafalan Al-Quran, tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan seseorang yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya kemudian menjaga hafalannya. Karena Allah udah jamin surga bagi mereka. Yakinlah, ketika kita berkorban untuk agama, ketika kita berkorban untuk menjadi lebih baik lagi, Allah pasti ganti itu semuanya. Allah akan tambah rezeki kita. Kenapa? Karena kita berjuang untuk agama Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, seseorang yang membantu agama Allah, pasti juga Allah akan tolong dia. Jadi dalam perjuangan ini kita gak perlu takut kawan-kawan sekalian. Gapai terus cita-cita, wujudkan mimpi. Hasil yang kita dapat itu sebanding dengan pengorbanan yang kita keluarkan. Pengorbanan yang besar pasti akan mendapat hasil yang besar pula. Jadi seperti itu. Lalu kemudian jika ada yang bertanya, saya ingat ada yang bertanya itu gimana cara bisa masuk ke program itu. Sebenarnya caranya mudah. Persyaratannya cuman bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kita itu buat seleksi tes baca Al-Quran saja. Ketika lulus nanti seleksi baca Quran, maka silakan mengikuti program karantina kita. Namun kita juga membuka program beasiswa bagi teman-teman, rekan-rekan sekalian yang memiliki hafalan 5 juz mutkin. Boleh mengikuti program karantina kita secara gratis, full, tanpa dikenakan biaya. Namun itu akan kita adakan seleksi, dan yang lulus seleksi nanti yang akan mengikuti beasiswa ini. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kapan kita akan adakan seleksinya? Nah, untuk seleksi itu kita akan adakan pada tanggal 6 Oktober, tepatnya di hari Jumat. Ini kurang lebih sekitar 6 hari lagi kalau tidak salah saya, dari hari ini.
Oke. Nah, untuk selanjutnya setelah nanti kita adakan seleksi, kita akan adakan pengumuman hasil seleksi di tanggal 7 Oktobernya. Setelah itu kita akan umumkan, kita akan mulai pembukaan karantina itu di tanggal 8 Oktober. Kemudian hingga seterusnya sampai di tanggal 5 Oktober kita akan adakan wisuda angkatan pertama. Jadi seperti itu.